Oke, jadi hari ini kita akan membahas film Drunken Master 2. Ini adalah lanjutan dari film Drunken Master 1, meski tahun rilisnya terpantau sangat jauh banget dari yang pertama. Karena ini tahun rilisnya 1990-an dan yang pertama itu adalah 1970-an. Oke, sebelum mulai agak banyak kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Oke, langsung saja kita mulai film ini. Film pun dimulai dengan mereka yang ada di suatu keramaian di mana mereka ingin naik kereta untuk pulang ke rumahnya. Di sini sangat ramai sekali, bahkan Andy Lau juga ikut main film ini. Itu kalian tengok sendiri. Tak lama kemudian mereka pun pergi menggunakan kereta api. Dan di dalam kereta itu Fei Hung dan temannya mengacau di ruangan mewah. Di situ Fei Hung pun memasuki sebuah ruangan dan melihat seorang bapak tua yang mengambil barang dari sana. Ia pun mengambil barang dari sana juga dan pergi mengejar bapak itu. Mereka pun sempat terjadi pertarungan singkat. Dan ia pun berhasil dikalahkan. Tidak dikalahkan, lebih tepatnya mereka imbang. Setelah itu kereta mereka akan berangkat. Ia pun hampir tertinggal. Akan tetapi ia berhasil mengejar kereta itu dan diselamatkan oleh Andy Lau. Dan sesampainya di dalam kereta, Pak tua itu pun membuka kotak itu. Ternyata itu berisi ginseng, bukan giok yang ia pegang. Sedangkan giok itu ada bersama Jackie Chan atau si Fei Hung. Di dalam kereta, karena mereka kehilangan giok, mereka pun mencari dan menelusuri setiap gerbong kereta untuk mencari di mana giok itu, siapa yang mengambil itu. Tibalah giliran si Fei Hung dan keluarganya, juga ayahnya itu ya. Di mana di situ sewaktu pengecekan mereka sempat aman sampai di mana para petugas itu menemukan sebuah kotak Fei Hung dan ingin menyuruh Fei Hung membukanya. Ia pun sempat panik dan tidak tahu harus melakukan apa. Akan tetapi tak lama kemudian Andy Lau pun datang menghampirinya dan menunjukkan bahwa ia adalah agen intelijen. Ia pun berhasil menyuruh mereka pergi dan Fei Hung pun selamat dari sana. Sesampainya ia di rumah, tak lama kemudian datanglah seorang pria yang ingin mengambil ginseng yang ia pesan kepada ayahnya. Mereka pun sempat panik karena tidak punya ginsengnya karena sudah ditukar dengan Pak tua itu. Di sini ibu tirinya Fei Hung membantunya, di mana ia mendapatkan penggantinya yaitu akar bonsai. Dan Tuan Chan pun percaya begitu saja bahwa ginseng terlalu besar itu nggak masuk logika sebenarnya. Di situ ia pun pergi dari sana. Di sisi lain, scene berpindah menunjukkan para pekerja yang sedang bekerja dan sudah waktunya mereka untuk pulang. Akan tetapi mereka ditahan oleh mandor baru dan atasannya. Hingga mereka pun dipukul oleh mandor baru itu. Iya, tengik kali muka itu ya. Gua gak suka kali nengoknya. Setelah itu, mereka pun berjalan melewati orang yang sedang berlatih kungfu. Di mana mereka ingin membeli tempat itu supaya tidak terjadi keributan lagi, yaitu kan orang belajar kungfu itu kan ya, kayak gitu. Scene pun berpindah ke Fei Hung, di mana ia ditantang oleh Chang San untuk bertarung. Jika ia menang, ia mendapatkan ayam gratis. Kalau tidak, ya gak gratis, bayar. Di situ mereka pun bertarung dan belum selesai bertarung, Fei Hung dipanggil oleh ibu tirinya. Terpaksa ia pun pergi dari sana dan pertandingan itu dianggap seri. Ia pun dikasih ayam gratis. Enak kali ya. Di mana setelah mereka pergi dari sana, mereka tiba di suatu tempat makan untuk bertemu ayahnya terlebih dahulu. Setelah bertemu ayahnya, mereka pergi ke acara arisan ibu tirinya. Dan di situ mereka pun diikuti oleh orang-orang di pabrik itu. Dan sewaktu arisan selesai, orang itu pun mencuri barang yang dipegang oleh teman ibu tirinya, Fei Hung. Cuman si Fei Hung berhasil mengambilnya kembali, meski sempat terlibat pertarungan singkat, pengejaran lebih tepatnya. Setelah ia ingin balik, ia pun dihadang oleh mandor baru itu. Gua gak tahu namanya, sebut saya si Asep. Dan terjadilah pertarungan di antara Asep dan teman-temannya dengan si Fei Hung. Di situ ibu tirinya pun meminta Fei Hung untuk menggunakan jurus 8 dewa mabuk saja supaya bisa mengalahkan mereka. Ia pun menggunakan jurus itu dan ibu tirinya juga membantunya dengan mengambilkan bir supaya ia makin mabuk, makin hebat.
Ia pun kemudian bertarung melawan mereka semua setelah meminum bir itu karena ia semakin hebat dan lihai setelah meminum itu. Mereka semua pun dikalahkan. Untuk full fight-nya kalian bisa tonton sendiri di situs manapun. Lanjut, di sini ayahnya kemudian datang. Ia tidak menyadari ayahnya ada di situ. Ia pun menyerang ayahnya. Tak lama kemudian ia pun sadar bahwa itu ayahnya dan ia pun dihukum dan diminta untuk pulang dari sana. Sesampainya ia di rumah, ia dipukul dan dihukum oleh ayahnya. Di sini ayahnya melihat bonsainya dan ia marah bahwa bonsainya rusak. Akan tetapi ibu tirinya membelanya untuk sementara waktu karena setelah itu Nyonya Chan datang dan berkata kepada Tuan Wong Keiying bahwa itu bukan akar ginseng, tapi itu adalah akar bonsai dan itu membuatnya suaminya si Tuan Chan keracunan. Suaminya pun sekarat gara-gara ulah si Fei Hung. Setelah nyonya itu pergi, ayahnya Fei Hung pun marah besar dengan si Fei Hung dan memukulnya, juga memberi ia minum anggur sebanyak-banyaknya. Di situ ia juga tidak mengakui Fei Hung sebagai anaknya lagi. Dan ia diusir dari sana. Ia pun pergi setelah memukul ayahnya untuk bela diri. Dan tibalah ia di suatu tempat makan dan untuk minum anggur. Tak lama kemudian mereka pun datang menghampiri si Fei Hung dan terjadilah pertarungan singkat di antara Fei Hung dengan mereka. Tidak ditunjukkan siapa yang menang. Karena keesokan paginya Fei Hung digantung dan ditulis luka parah dengan keadaan telanjang. Karena ia mabuk total semalaman, jadi ia tidak bisa bertarung. Jadi ia pun kalah. Di sini ayahnya juga datang dan membawanya pulang untuk diobati. Setelah ia sehat, ia pun pergi menghampiri ayahnya dan berkata tidak akan minum lagi. Sewaktu malam hari, Pak Tua Fu datang dan ingin masuk ke rumah si Fei Hung. Meski harus mengalami pertarungan sedikit antara ia dengan ibu tirinya dan Fei Hung, juga si Wong Kei. Ia pun kemudian dipersilakan masuk oleh Wong Kei. Di situ Fei Hung memberikan giok itu kepadanya. Dan keesokan harinya mereka duduk di kafe sambil berbincang-bincang mengenai giok itu. Akan tetapi, tiba-tiba suasana menjadi tenang dan hening sekali. Karena orang-orang tidak ada di sana lagi. Karena tempat itu sudah dipenuhi oleh anggota geng kappa. Udah kayak di film Kung Fu Hustle. Dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua dengan anggota geng kappa yang cukup banyak. Tak lama kemudian, Chang San kebetulan lewat di daerah sana. Ia pun melihat Pak Fu yang jalan-jalan dan lari-lari. Ia pun terpaksa langsung masuk ke sana dan menyelamatkan mereka untuk membantu mereka juga. Akan tetapi di sini Pak Tua Fu pun terluka karena tembakan. Alhasil ia tewas. Malam hari tiba. Di sini Chang San menyusup ke suatu kantor dan mereka pun bertemu di dalam kantor ini, si Fei Hung dan Chang San, di mana mereka ingin balas dendam. Tiba-tiba saja lampu dinyalakan dan mereka pun dikepung dan dipukul habis-habisan. Di mana di sini orang-orang itu memanfaatkan situasi ini untuk memancing guru Wong Keiying atau ayahnya Fei Hung menjual tempat bela dirinya. Di situ guru Wong pun datang dan menyelamatkan mereka dengan menjual sekolahannya. Di sisi lain, pabrik pun mau ditutup dan mereka ingin masuk ke dalam pabrik itu. Akan tetapi mereka dihadang oleh satu orang dan terjadilah pertarungan singkat. Pria ini pun berhasil keluar kecuali teman-temannya yang tinggal di sana karena pria itu keluar untuk menghampiri si Fei Hung. Sewaktu ayahnya pergi, pria itu pun menghampiri si Fei Hung dan memberitahu Fei Hung tentang apa yang terjadi. Di situ, sewaktu malam mereka pun pergi ke kedutaan Inggris untuk menyerang kedutaan Inggris. Fei Hung pun berhasil masuk ke dalam sana dan bertemu seorang pria. Ya, ia harus melawan pria itu terlebih dahulu. Setelah ia berhasil mengalahkannya, ia masuk ke sebuah ruangan lagi dan bertemu pria itu. Ya, ini ibarat ini adalah bawahannya. Di situ pria-pria itu berhasil dikalahkan Fei Hung. Setelah ia berhasil mengalahkan itu, ia pun langsung pergi melawan si Andi. Sebut saja si Andi ya. Di mana sewaktu melawan si Andi, Andi berhasil menjatuhkan si Fei Hung ke bara api.
Di sini ia pun terpaksa untuk minum lagi setelah ia berjanji kepada ayahnya untuk tidak minum untuk melawan si Andy. Ia pun terus meminum hingga ia muntah. Setelah itu ia pun sudah siap dan ready dan merasa sudah strong banget untuk melawan pria itu. Ia pun melawannya kembali dan berhasil mengalahkannya dengan jurus 8 Dewa Mabuk. Suatu hari setelah kejadian itu selesai, Fei Hung pun diberi penghargaan oleh pemerintah karena mereka bangga bahwa Fei Hung telah menyelamatkan harta budaya Tiongkok dari tangan asing. Di situ Fei Hung pun diucapkan terima kasih banyak oleh pemerintah di sana. Akan tetapi, di sini Fei Hung pun menjadi seperti layaknya orang gila atau seperti inilah. Mungkin karena yang dia minum itu bukan bir, akan tetapi sesuatu yang lain yang membuat dia muntah-muntah dan sedikit stres, kena gangguan gue rasa. Oke, sekian dulu film pun tamat dan film yang sangat menakjubkan, amazing, seru, keren, best pokoknya ya kan. Akan tetapi gue lebih suka itu kalau filmnya Drunken Master 1 itu lebih keren sih bener gue. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah ini. Oke. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan loncengnya biar kalian tidak pernah ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini.